Ode selaku liturgos. Ya, baik. Semangat pagi, Bapak Ibu semua. Pagi, pagi, pagi. Pagi, Selamat pagi, pagi, pagi. pagi, pagi. Pagi. Tuhan, ya, eh, perkenalkan saya, Ode Sarinisi. Saat ini kita akan sama-sama memasuki ibadah dalam rangka refleksi pelayanan kita di 2025 dan penguatan pelayanan 2026, keluarga besar Jakom Kris PBI, dan kita akan memulai ibadah kita dengan masuk ke salam pembuka. Izin untuk teman-teman yang bisa menyampaikan share screen-nya. Mari kita sama-sama meneguhkan hati dan pikiran kita dalam terang iman akan Allah yang hadir menyelamatkan. Marilah kita memasuki ibadah dan refleksi pelayanan Jakom Kris PBI. Kiranya persekutuan ini meneguhkan iman, menguatkan pelayanan, dan mempersiapkan langkah kita menyongsong tahun 2026. Bapak, Ibu, teman-teman terkasih, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umatmu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia.
Turunlah berkat penuh dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari Bapak Ibu terkasih, kita akan memasuki doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah yang terus bersama dengan kami, dan kami mengucap syukur ketika saat ini kami berkumpul. Itu bukan karena kekuatan kami. Ketika kami bertemu, berjumpa dalam kesempatan ini, di dalam Jakom Kris PBI, kami bersyukur itu semua juga karena kasih Tuhan, penguatan yang luar biasa dari Tuhan. Kami hendak merefleksikan pelayanan kami di 2025 yang lalu, dan kami ingin menguatkan diri kami, persekutuan kami, dan layanan kami bersama dengan keluarga besar Jakob-Kris PBI ini melalui pelayanan kami di 2026. Kiranya Tuhan terus bersama dengan kami. Ada hal-hal di depan kami yang harus kami lalui. Ini semua misteri ya Tuhan, tapi kami yakin bersama dengan Tuhan kami bisa melaluinya. Dan kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga besar Jakob Kris PBI. Dan kami memohon ampun jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu, dan kami percaya Tuhan akan memperlengkapi kami selanjutnya dengan kasih yang luar biasa. Inilah hidup kami ya Tuhan, berkati kami dan kiranya menolong kami senantiasa untuk hidup kami selanjutnya, dan kami mau serahkan dalam ibadah ini dengan syukur kami kepadamu. Terima kasih ya Allah, sumber kekuatan kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memasuki pelayanan firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Ayang. Kami persilakan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar Jakom Kris PBI yang terkasih di mana saja saudara berada. Melalui Zoom meeting pada hari ini, kita bisa melaksanakan perayaan ibadah Natal, dan terima kasih sebelumnya atas kepercayaan mengajak kami untuk ambil bagian dalam sukacita Natal Jakom Kris pada hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan makna Natal di siang ini, saya mengajak kita bersatu dalam doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan bagimu ya Bapa Maha Kasih, Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberikan hari yang sangat baik bagi kami di tahun 2025. Dalam segala suka dan dukanya, Tuhan ternyata selalu memenuhi janji-Mu bahwa Engkau akan menyertai kami baik dalam suka maupun duka kehidupan ini. Terima kasih Bapa, karena itu di saat ini bersama dengan keluarga besar Jakom Kris PBI yang ada di berbagai tempat, kami boleh bersama-sama dalam sebuah persekutuan merayakan Natal dan merefleksikan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami masing-masing. Karena itu dalam refleksi ini kami mohon Tuhan berkenan menolong kami semua untuk membuka hati dan pikiran kami untuk memaknai akan setiap panggilan pelayanan, terutama melewati kelahiran Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami.
Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami, dan biarlah hamba-Mu Engkau berkati, boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya akan share apakah Bapak dan Ibu bisa melihat? Bisa Bapak, terima kasih. Terlihat. Iya, sebelumnya saya mohon maaf karena materi yang saya buat untuk refleksi sangat sederhana, untuk merefleksikan Natal atau kehadiran Allah di tengah realitas kehidupan sebagaimana yang saya lihat dalam undangan yang disebarkan oleh Jakom Kris. Bagaimana kita memaknai kelahiran Yesus yang hadir benar-benar di tengah realitas kehidupan umat manusia dan realitas dunia ini. Bapak dan Ibu, kita dalam konteks Indonesia, kami juga yang di Kalimantan dan Bapak Ibu yang ada di pulau-pulau lainnya, kita sudah terbiasa dengan kehidupan beragama yang sangat majemuk. Terutama kalau di Kalimantan, orang Dayak sangat biasa yang satu keluarga besar itu ada yang Kristen, ada yang Muslim, ada yang Hindu, atau yang masih beragama agama tradisional. Dan di setiap agama itu, nama-nama Tuhan itu dikenal atau dipanggil dengan panggilan yang berbeda-beda. Di Islam dan Kristen hampir sama, dipanggil Allah atau Allah kalau Muslim. Di Yahudi dipanggil dan Yahweh, Elohim, Adonai, dan seterusnya. Karena di Hindu Brahman, atau di Hindu Bali Sang Hyang Widiwasa, dan kalau di kami orang Dayak di agama keyakinan Keharingan, namanya agama tradisional Dayak, itu namanya dipanggil dengan Ranying Hatala Langit. Nah, ada satu yang menarik Bapak Ibu Saudaraku, dalam setiap nama Tuhan itu, nama-nama Tuhan yang dikenal di berbagai agama dan keyakinan, ada sebuah kemiripan yang bisa ditemukan di semua agama dan kepercayaan, bahwa Tuhan yang ada baik di agama Islam, di agama Kristen, di agama Hindu, termasuk di agama-agama tradisional, itu diposisikan sebagai yang serba maha. Dimanapun begitu ya, bukan hanya di keyakinan agama kita Kristen, tapi juga di agama lain. Tuhan diyakini sebagai yang maha kuasa, maha hebat, maha agung, maha mulia, maha sempurna, maha adil, maha mendengar, maha tahu, dan seterusnya. Jadi ini bisa kita temukan pemahamannya di berbagai agama, dan ada kemiripan yang ada begitu ya, memposisikan atau meyakini Tuhan itu memiliki kemampuan super dibandingkan dengan kita manusia atau ciptaannya. Selain itu ia digambarkan karena ia itu serba maha, maha kuasa, maha hebat, maha agung, maha kuat. Tempat tinggalnya juga tidak sembarangan. Ia tinggal di istana sorga, di mana semua kehidupan itu serba nyaman. Tidak ada kesulitan, tidak ada persoalan kehidupan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada bencana di sorga itu. Itulah tempat tinggal Tuhan. Dan dengan keserba maha kuasa kemahaannya itu, kalau kita orang Kristen, kita melihat Alkitab juga menceritakan bagaimana Tuhan yang serba maha tadi itu menggunakan semua kekuatannya, kemahakuasaannya, kemahahebatannya, keagungan itu dalam menciptakan dunia. Kita melihat bagaimana ia dengan firman-Nya cukup berkata, jadilah A, jadilah B, jadilah C, serba hebat menciptakan dunia ini, termasuk menciptakan kita manusia. Tetapi Bapak dan Ibu, Alkitab terutama kalau kita membaca di perjanjian Lama,
Tuhan juga digambarkan sebagai sosok yang dengan kekuasaannya, dengan kemuliaannya, dengan keagungannya itu menjadi Tuhan yang digambarkan sebagai sosok yang memiliki karakter menuntut, mengancam, ia menggunakan kekuatannya untuk mengusir, termasuk mengusir Adam dan Hawa, dan menghukum. Menghukum bukan saja menghukum bangsa-bangsa atau orang yang tidak percaya kepadanya, termasuk juga menghukum bangsa pilihannya sendiri, yaitu bangsa Israel. Saya yakin teman-teman di Jakom Kris pasti sangat sering mengutip bagaimana Tuhan yang maha kuasa, maha kuat, maha hebat tadi, maha mengendalikan segala sesuatu, bisa mengendalikan hujan sehingga ia menurunkan hujan yang luar biasa, menciptakan air bah, bencana air bah, dan seterusnya. Di Mesir, Tuhan juga menggunakan kekuasaannya, kehebatannya, keagungannya itu dengan menghukum bangsa Mesir dengan tulah-tulah yang luar biasa. Tuhan yang maha mengendalikan bencana yang dialami bangsa Mesir dengan tulah-tulah yang luar biasa, membawa penderitaan bagi bukan hanya bagi Firaun tapi juga bagi rakyat Mesir. Ini Tuhan yang digambarkan di Perjanjian Lama dengan sosok utama tadi, bahwa Tuhan itu adalah sosok yang maha kuasa, maha hebat, maha agung, sempurna, dan seterusnya. Sekali lagi Tuhan yang menggunakan dengan secara luar biasa kekuatannya dan kemahakuasaannya. Nah, tetapi Bapak dan Ibu, saudaraku, keluarga besar Yakob Kris yang terkasih, pada saat ini kita merayakan Natal. Peristiwa Natal yang sama sekali sangat berbeda dengan deskripsi tentang Tuhan yang diperkenalkan atau digambarkan di Perjanjian Lama itu. Kalau di Perjanjian Lama tadi secara singkat saja kita melihat bagaimana Tuhan digambarkan dengan yang serba hebat, serba kuat, serba mulia. Tetapi di peristiwa Natal kita tidak menemukan penekanan pada sosok Tuhan yang tadi kita dengar, kita tahu, kita yakini. Sederhananya, Natal itu menjadi sebuah kabar baik yang menyukacitakan, bukan karena ia memberitakan tentang Tuhan yang hebat, Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang serba memiliki power yang tak terkalahkan, tetapi Natal menyukacitakan orang karena kabar baik keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Nah, hebatnya kelahiran Kristus itu bukan memperlihatkan keagungan, kehebatan, kekuatan, kekuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan yang bisa kita lihat secara luar biasa, yang bisa menjadi dongeng yang sangat menarik bagi anak-anak di Perjanjian Lama, tetapi melalui kelahiran Kristus yang memulai kabar baik di Perjanjian Baru, justru yang ditampilkan itu Tuhan menjadi Tuhan yang menyelamatkan, bukan dengan kekuatannya, tapi dengan kasih-Nya, dengan pengampunannya, dengan penerimaannya, dengan pelayanannya, dengan kesediaannya hadir di tengah-tengah keluarga yang begitu sederhana. Nah, ini memunculkan banyak pertanyaan, mengapa Tuhan harus hadir di tengah-tengah keluarga yang sangat sederhana, yakni keluarga Maria dan Yusuf. Seandainya ia harus hadir di dunia ini, bukankah tadi kita mendengar atau memiliki pemahaman Tuhan yang maha hebat, maha agung, itu mestinya tinggal di istana sorga yang serba nyaman, serba tidak ada kerepotan, tidak ada kesulitan, dan seterusnya. Dia melebihi orang super kaya sekalipun di dunia ini. Tuhan itu pasti maha kaya. Nah, setidaknya kalau dia hadir di dunia, tidak mungkin akan memilih keluarga yang sederhana, kalau tidak mau dikatakan miskin, ya, seperti Maria dan Yusuf, di keluarga yang baik-baik, yang terhormat, dan seterusnya. Ini justru dia menggunakan media, sebuah keluarga yang sebenarnya sangat biasa dan sederhana, dalam rangka menyelamatkan dunia. Karena itu, kalau kita membaca Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, ini dalam terjemahan baru edisi 2, karena Allah begitu mengasihi dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak dan Ibu, nas ini sangat menarik, karena kabar baik di perjanjian baru tentang kelahiran Yesus, menurut Injil Yohanes, sekali lagi, bukan pengandalan pada kehebatan, bukan pengandalan atau penekanan pada kekuatan, kekuasaan, dan ya semua hal yang pada umumnya manusia sangat cari dan banggakan. Tetapi Yohanes 3 itu menyimpulkan justru hanya karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Kalau dalam terjemahan yang lama, edisi yang sebelumnya itu adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah. Bukan karena begitu maha hebat, maha dahsyat, maha kuat, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia mengaruniakan anak yang tunggal, artinya menghadirkan Yesus di tengah-tengah realitas kehidupan kita. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudaraku, keluarga besar Yakom Kristen terkasih, kita melihat bagaimana pergeseran tentang sosok Tuhan yang ditampilkan oleh Alkitab kita bergeser dari wajah yang begitu membuat kita kagum dengan kehebatan, kemuliaan, kedahsyatannya, dan sekarang ditampilkan dalam sosok bayi Yesus yang kita rayakan pada hari ini, bukan lagi sosok wajah yang bangga dan angkuh dengan segala kehebatan dan keangkuhannya, tetapi dengan kasih dan kelembutan, dengan pengampunan dan penerimaan, dengan keselamatan yang dimungkinkan dialami oleh semua makhluk. Nah, oleh karena itu dalam refleksi pada sore hari ini, saya mengajak secara sederhana bahwa Yakom Kris di tahun yang lewat pasti sudah sangat luar biasa dan dalam melakukan pelayanan, dan di tahun ini kita akan mengawali pelayanan di bidang yang Tuhan sudah percayakan, itu melayani dengan hati, menghadirkan secercah sukacita dan harapan di tengah krisis, di tengah dunia yang memang tidak baik-baik saja. Melayani dengan hati yang bagaimana kami di gereja sering bercanda, ya kita pasti melayani dengan hati, tapi pelayanan dengan hati itu ya tidak mesti yang apa gitu ya. Karena orang yang hatinya lagi marah, hatinya lagi dikuasai iri hati, hatinya dikuasai dendam, hatinya dikuasai kebencian, itu pun akan mempengaruhi perilakunya, termasuk pelayanannya dan bagaimana ia bekerja dan bersikap. Tetapi bagi kita, bagi keluarga besar Yakom Kris, dengan perayaan Natal pada sore hari ini, saya sangat yakin kita diberkati Tuhan. Sesudah kita mendengar bagaimana Allah menampilkan diri dalam sosok yang begitu berbeda, maka kita akan melayani dengan hati yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Bukan hanya dengan hati yang dipenuhi dengan kebanggaan Tuhan yang serba hebat, Tuhan yang serba maha tahu, Tuhan yang maha agung, maha mulia, sehingga membuat kita mencari kehormatan, menjadi orang yang angkuh, sombong, mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi kita hati yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Yang kedua, kita diajak untuk melayani dengan berkeadilan dan tanpa diskriminasi, karena semua berharga di mata Tuhan Allah. Bapak dan Ibu, ini menarik kita refleksikan, karena kelahiran Kristus sebenarnya bukan hanya dia hadir di tengah sebuah keluarga. Ada komentar warga jemaat kami di Kalimantan ini yang mungkin nyeleneh dan menarik bagi Bapak Ibu dengar. Pak Pendeta, apakah Allah hadir di tengah keluarga itu tidak berarti seolah-olah Tuhan orang Kristen itu mendukung nepotisme? Karena kalau Allah hadir di tengah keluarga, itu artinya Tuhan adalah Tuhan yang berpihak. Pasti ada keluarga-keluarga tertentu yang mau ia pilih,
di mana Ia hadir. Bapak dan Ibu, pertanyaan ini sebenarnya tidak sepenuhnya salah, karena Ia mengkhawatirkan, dan ini memang sering terjadi di berbagai ajaran ataupun tradisi agama, bahwa Tuhan dipenjara atau dibatasi dengan lingkaran-lingkaran kekeluargaan yang kita ciptakan. Keluarga yang kita batasi dengan ikatan darah, keluarga yang kita batasi dengan ikatan kesukuan, dengan ikatan agama, dengan ikatan teritorial, dan seterusnya. Maka Allah kan hanya hadir pada tempat-tempat yang terbatas. Kalau Allah hadir di tengah keluarga, sebagaimana tema Natal KWI dan PGI di tahun 2025. Walaupun kita sangat yakin dan percaya, tentu bukan itu maksudnya. Allah hadir di tengah keluarga berarti juga sekaligus Allah mau mengingatkan bahwa semua makhluk, semua ciptaan yang ada di bumi ini adalah satu keluarga besar yang di dalamnya Allah bersedia hadir dalam kehidupan semua keluarga. Dan itu artinya Tuhan tidak memandang secara diskriminatif terhadap siapapun, termasuk pada keluarga-keluarga yang ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Nah, karena itu setiap pelayanan dan apapun yang kita kerjakan mestinya tidak boleh dibatasi oleh setiap hal yang seperti tadi yang kita sebutkan. Pelayanan kelahiran Kristus menjadi luar biasa, menjadi juru selamat, justru karena Ia hadir bagi dunia ini, bukan hanya bagi sekelompok orang. Ada sebuah pengandalan ataupun hal yang membanggakan dan banyak membuat orang percaya kepada Kristus di Kalimantan ini, ketika dipertanyakan mengapa Tuhan orang Dayak tidak bisa menyelamatkan Tuhan orang-orang yang bersuku non-Dayak. Bukankah Tuhan itu adalah Tuhan yang juga mengasihi semesta dan dunia yang diciptakan ini? Nah, pertanyaan ini Bapak, Ibu, dan Saudara juga bisa kita pertanyakan kepada iman kita sendiri, bahwa Kristus tidak mungkin hanya lahir menjadi juru selamat bagi kalangan tertentu, tapi Ia menjadi juru selamat bagi dunia ini. Kalau Jacob Christ hanya menjadi alat Tuhan menyelamatkan orang Kristen dan gereja-gereja, maka Ia membatasi setiap pelayanan yang Allah percayakan. Tapi saya percaya Jacob Christ dan setiap kita akan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia ini sebagaimana itu yang telah Ia perlihatkan. Berharga semua orang di hadapan Allah. Dimotivasi untuk melayani lebih dengan ketulusan dan kesungguhan. Bapak dan Ibu, ini sangat penting. Dalam pelayanan dan dunia pelayanan, ada satu tantangan kita, bahwa orang yang melayani itu adalah orang yang dianggap rendah, tidak layak untuk mendapatkan kehormatan, tidak dihormati, tidak disegani, tidak diagung-agungkan, dan kadang dipandang sebelah mata. Padahal Ibu, justru di titik itulah kelahiran Yesus di tengah-tengah sebuah keluarga yang sederhana, yang mungkin bagi banyak orang dianggap remeh dan tidak dipandang. Itu mengajak kita untuk merenungkan bahwa Allah mengajak kita terlibat dalam dunia pelayanan justru karena di dalamnya dibutuhkan ketulusan dan kesungguhan yang luar biasa. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23 kita diingatkan, apapun yang kita perbuat, mari kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya apa yang kita lakukan di tahun 2026 ini, setiap pelayanan yang akan Tuhan izinkan untuk kita lakukan, itu akan kita lakukan dengan motivasi yang benar, dengan perilaku yang sungguh, seperti yang Tuhan kehendaki bagi kita. Mari kita jadikan Jacob Christ sebagai sebuah keluarga di mana Allah hadir untuk memberikan teladan tentang kasih dan pelayanan, sehingga sekecil apapun yang kita berikan, ia menjadi pelayanan yang berdampak dan menjadi berkat. Selamat Natal bagi seluruh keluarga besar Jacob Christ PBI.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Apakah langsung doa syafaat, Ibu? Iya, Baik. Pak Pendeta, silakan tuh lanjut dengan doa syafaat. Mari Bapak dan Ibu kita memasuki saat teduh, kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami panggil sembah dalam Yesus Kristus, kembali kami datang dalam rasa syukur kepadamu, karena di siang ini, di masa orang banyak menikmati hari libur, Tuhan justru menyatukan kami dalam satu persekutuan yang indah, dalam perayaan Natal, Keluarga Besar Jakom Kris PBI. Terima kasih atas persekutuan yang indah ini, melalui Zoom meeting, kami boleh bersama melipat tangan berdoa kepadamu, mengucap syukur akan setiap pelayanan yang Tuhan izinkan di tahun 2025. Terima kasih atas setiap kegiatan, apapun itu yang Tuhan izinkan telah Yakum Kris perbuat di tahun 2025. Entah dalam bentuk pelatihan-pelatihan, pembekalan bagi para fasilitator, ataupun hal-hal yang bisa kami kerjakan untuk menopang saudara-saudara kami yang tertimpa kebencanaan di berbagai tempat. Biarlah ya Tuhan, kami kembalikan semua pelayanan kami yang telah kami lakukan itu kepadamu, hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan, dan untuk kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi sesama kami. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan, dan hikmat yang Engkau anugerahkan, sehingga kami boleh bersama-sama pula menyerahkan hidup kami. Tuhan izinkan kami untuk memasuki tahun 2026, kami meminta hal yang sama, agar di tahun ini kami pun kembali dibekali dengan semangat, dengan komitmen untuk melayani Tuhan di bidang yang Tuhan percayakan bagi kami. Diberkati seluruh keluarga besar Jakom Kris PBI, agar setiap pelayanan yang kami kerjakan, dengan setiap kegagalan, kesulitan, pergumulan yang telah mematangkan kami, maka tahun 2026 ini akan kami hadapi dan jalani dengan lebih baik lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Biarlah Tuhan akan membentuk setiap kami menjadi semakin kuat, semakin matang, semakin dewasa, semakin menjadi berkat bagi sekalian orang. Diberkati orang-orang yang telah menerima berkat Tuhan melalui pelayanan Jakom Kris, baik di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, di Papua, di Kalimantan, atau di mana-mana tempat, sehingga bagaikan aliran air yang selalu mengalir, maka berkat Tuhan akan tercurah ke mana-mana tempat di mana Jakom Kris sudah. Ada juga tantangan baru, kesulitan baru yang akan kami hadapi di tahun ini, tapi kami percaya Kristus yang hadir di tengah-tengah keluarga, hadir di tengah keluarga besar Jakom Kris, hadir di tengah bangsa Indonesia, akan memampukan kami semua untuk menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Kami berdoa bersama dengan para korban bencana yang saat ini masih terjadi. Kami membawa kepada mereka kepedihan, kesulitan, kesedihan, membawa bersama kepadamu duka cita, dan berbagai kepedihan yang mereka alami. Kami memohon Tuhan yang penuh kasih, boleh memulihkan, membalut, dan menguatkan mereka yang saat ini dalam kebencanaan. Mereka yang sakit diberkati untuk disembuhkan, yang berduka cita dihibur, dikuatkan, yang sedang bergumul dalam persoalan akan menemukan jalan keluar. Diberkati pemerintah kami bangsa Indonesia ini, Bapak Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, wakil-wakil rakyat. Tuhan, bangsa ini besar. Bangsa ini memerlukan pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu, yang hormat kepadamu, dan memiliki hati yang tulus dan bersih untuk memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kesejahteraan. Kami rindu para pemimpin kami menjadi pemimpin yang lebih baik, sehingga pemerintah kami jauh lebih berhasil membawa pembangunan dan kesejahteraan rakyat di tahun 2026 ini. Bapa Surgawi, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi,
kehidupan rumah tangga, keluarga, usaha dan kerja, anak-anak, cucu-cucu, dan setiap orang yang kami kasihi. Kami percaya tahun 2026 ini, Tuhan akan senantiasa menyertai, memimpin, dan memberkati kami. Ini doa syukur dan penyerahan diri kami Bapa yang kami bawa kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajarkan kami bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta Ayang. Syukur kepada Allah. Kita akan semangat, tetap tidak pernah lelah, dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian penutup, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamaku Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ibadah selesai, kita akan siap dibangun di dalam iman. Ya, Tuhan memberkati setiap pelayanan kita menuju 2026. Terima kasih untuk keluarga besar Jakom Kris PBI. Tuhan memberkati. Saya kembalikan, saya serahkan kepada Mas Marsen. Nah, siap. Terima kasih Ibu Ode yang sudah menjadi liturgos, dan juga terima kasih untuk Pak Pendeta Ayang yang sudah memberikan siraman rohani untuk kita semua untuk menjalankan segala aktivitas ataupun pelayanan di tempat kita masing-masing. Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita akan masuk pada sesi yang kedua. Sebelum masuk pada sambutan, kita akan nonton terlebih dahulu video pembelajaran respon bencana di Sumatera, dan juga nanti kita akan nonton bersama video upaya pembelajaran terkait dengan yang dilakukan oleh gereja-gereja maupun lembaga di Kabupaten Pati beberapa bulan lalu di tahun 2025. Mungkin Mbak Putri bisa share screen. Cuaca ekstrim yang melanda wilayah Sumatera berubah menjadi banjir dan longsor yang menerjang tanpa aba-aba. Elastic goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. In this elastic time, we sink or swim. So hold on tight to now, 'cause time will wait for you. This elastic flow, each second's precious true. Pada tahun 1998 terjadi penebangan pohon jati besar-besaran oleh masyarakat, sehingga bukit ini betul-betul tidak ada tanaman jati. Hal ini menjadi keprihatinan dari MDS untuk tergerak hati bagaimana
bukit ini bisa hijau kembali. Ya, jadi kita menghadapi banyak problem lingkungan yang perlu untuk kita berpartisipasi dalam mengatasi, terutama adalah deforestation. Jadi pengalihan fungsi hutan banyak terjadi berbagai tempat, termasuk di Pulau Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, ya, dan di beberapa tempat yang lainnya. Jadi deforestation, pengalihan fungsi hutan menjadi tanaman pangan, ya, seperti tanaman semusim jagung dan sebagainya, memiliki dampak yang serius, terutama terkait dengan perubahan iklim yang sangat ekstrim ini. Jadi ketika musim panas, maka di bukit atau di gunung ini akan kekurangan air karena tidak ada peresapan air yang baik. Dan ketika terjadi di musim hujan, maka akan terjadi banjir bandang di beberapa tempat yang ada di bawah bukit, ya. Maka MDS hadir, MDS dengan teman-teman dari berbagai gereja yang ada untuk memiliki kepedulian mengembalikan hutan pada fungsinya, itu terutama adalah untuk penyerapan air, ya, penyimpan air, dan juga untuk membantu di dalam proses kehidupan pertanian. Nah, MDS melakukan pendampingan di tengah-tengah masyarakat dan akhirnya terbangun suatu kesadaran betapa pentingnya untuk memelihara lingkungan. Jadi konsep yang kita pakai adalah eko, sosial, dan ekonomik. Artinya memelihara lingkungan berbasiskan masyarakat dan menghasilkan nilai ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak merusak tetapi memelihara. Dan kita berharap pendampingan ini membuat bukit yang gundul ini menjadi asri kembali dan kehidupan sosial di tengah masyarakat gunung lebih baik, ya. Ada relasi satu dengan yang lain, toleransi semakin meningkat, ada kerjasama dengan pihak-pihak dari berbagai tempat, dan juga peningkatan kehidupan ekonomi dan terutama adalah lingkungan terpelihara dengan baik. Ya, baik Bapak, Ibu, dan teman-teman, itu tadi sekilas video apa yang dilakukan oleh beberapa gereja maupun lembaga di dalam hal uh, berkolaborasi untuk uh, terkait dengan kebencanaan seperti itu. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita akan masuk pada sesi sambutan dari Jakong Kris yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Arsinta selaku Ketua Badan Pelaksana. Itu waktu dan kesempatan kita berikan. Ya, terima kasih. Selamat siang. Umbu, suara saya jelas? Jelas. Jelas, Ya. Bu. Ya, terima kasih. Selamat siang, shalom, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya meminta izin menyampaikan mewakili Jakom Kris, menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan PGI, khususnya dalam hal ini Pendeta Darwin sebagai Sekum PGI, sekaligus juga kehadiran perwakilan gereja-gereja serta lembaga-lembaga dan individu, anggota maupun peserta lomba menulis proposal inovasi untuk pengurangan risiko bencana dan ketangguhan iklim yang hadir dalam pertemuan ini. Seperti disampaikan Umbu Masan tadi, ini adalah hari libur, tapi kami bersyukur bahwa Bapak Ibu berkenan memenuhi undangan kami. Secara khusus juga mewakili teman-teman, kami menyampaikan terima kasih pada Pendeta Ayang dan Ibu Ode yang telah melayani ibadah awal tahun 2026 dan refleksi tahun 2025 yang akan kita jalankan sebentar lagi. Sekaligus juga terima kasih pada para fasilitator Gereja Tangguh Bencana yang selama 2025 sudah banyak memfasilitasi berbagai pelatihan bagi gereja-gereja dan saat ini juga hadir beberapa dalam pertemuan ini.
Pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu, saya minta izin untuk menyampaikan secara cepat apa yang telah kita capai bersama sepanjang 2025. Signas Jakom Kris PBI bersama lebih dari 100 fasilitator GTB atau Gereja Tangguh Bencana yang telah dilatih dalam kurun waktu 3 tahun ke belakang telah memfasilitasi lebih dari 5.800 orang secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana mereka difasilitasi atau terlibat di dalam seluruh proses ini? Izinkan saya menyampaikan bahwa kita mempunyai 3 strategic issue yang kita garap di dalam keluarga Jakom Kris PBI ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas dalam PRB dan juga untuk ketangguhan iklim yang lestari atau yang sustainable. Selama 2025 ada 17 sinode, 14 organisasi sosial, dan 5 institusi pendidikan yang mengirimkan SDM-SDM terbaiknya untuk mengikuti lebih dari 10 pelatihan dan workshop yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu ya workshopnya apa, tapi ada di dalam laporan kami di dalam website. Kemudian yang kedua, strategic issue yang kedua adalah kolaborasi multi stakeholder yang tadi juga sebagian sudah ditampilkan oleh Mbak Putri. Ada minimal 4 hal yang digumuli secara kolaboratif, yaitu penghijauan Bukit Goer yang dipimpin oleh MDS. Tadi kita sudah melihat Pendeta Paulus dan timnya, dan juga ada kolaborasi dengan GKI, dan kolaborasi dengan GKJ, dengan Sion. Dan yang kedua juga ada kesiapsiagaan kawasan Rawoterate yang di Jawa Timur dipimpin oleh GKJW. Minta maaf kami belum bisa menampilkan videonya. Kemudian yang ketiga ada percakapan intensif tentang Papua yang dipimpin langsung oleh PGI, oleh Pak Pendeta Suresh dan teman-teman PGI. Dan juga kesiapan kawasan tambang pasir dan erupsi Merapi, menghadapi erupsi Merapi yang dipimpin oleh Sion di Manis Renggo, Klaten. Jadi paling tidak minimal ada 4 hal itu yang kami harapkan menjadi simpul-simpul kolaborasi lintas pihak, kolaborasi multi stakeholder yang harapannya kemudian juga menghasilkan perubahan atau dampak yang konkret dalam bidang adaptasi perubahan iklim dan juga pengurangan risiko bencana. Selain itu, dalam konteks strategic issue kolaborasi ini, ada lomba proposal inovasi yang diikuti oleh 15 gereja dan lembaga yang nanti hasilnya akan kita umumkan sebentar lagi. Kemudian strategic issue yang terakhir adalah bagaimana Jakom Kris ini menjadi hub pengelolaan pengetahuan bersama, khususnya di dalam bidang PRB dan ketangguhan iklim. Ada lebih dari 1.400 gereja, dan yang paling banyak berkontribusi dalam proses ini adalah Gemit ya, yang telah melakukan pemetaan kapasitas dan kerentanan bencana yang hasilnya bisa kita lihat di dalam website Jakom Kris, dan banyak sekali dukungan dari berbagai pihak, dari GKJ, dari beberapa gereja, dan minimal ada 3 bencana dan di Jawa dan 1 bencana yang besar di Sumatera yang kita alami akhir tahun kemarin yang tadi juga sudah disebutkan oleh Pendeta Ayang, yang responnya dikoordinasikan oleh gereja-gereja lokal lewat mekanisme pos terpadu. Selain itu, Konas PRB PGI juga kita ikut memfasilitasi bersama Biro PRB PGI di Jogja ya, dan juga peringatan Hari PRB yang dilakukan oleh BNPB di Mojokerto. Kita dalam konteks pengelolaan pengetahuan, kita juga gunakan itu sebagai ajang untuk mempercakapkan bagaimana pengalaman dan peran gereja-gereja di Indonesia di dalam PRB dan ketangguhan iklim. Jadi 3 strategic issue itu dan beberapa aktivitas di dalamnya sudah kita lakukan bersama, bukan hanya oleh Seknas, tapi oleh semua anggota-anggota dan juga simpatisan Jakom Kris PBI. Itu semua adalah capaian luar biasa gereja-gereja dan juga lembaga-lembaga Kristen di dalam bidang ketangguhan bencana. Masih ada sederetan tantangan yang perlu kita refleksikan dan kita sikapi bersama Bapak Ibu. Nanti akan di-sharingkan oleh beberapa teman fasilitator gereja tangguh bencana dan kita percaya seperti tadi sudah diteguhkan oleh Pendeta Ayang bahwa dengan hikmat dan bimbingan Tuhan
kita akan dapat melalui itu di tahun 2026. Sebetulnya saya ingin membacakan beberapa nama gereja dan juga lembaga serta institusi pendidikan yang sudah berproses dengan sangat intensif di 2025. Tapi karena waktu saya tidak bisa menyebutkan, tapi nanti mungkin kita bisa sebutkan di dalam chat ya, Umbu. Demikian Bapak Ibu, waktu saya kembalikan ke Umbu. Silakan Umbu Masen. Ya, baik. Terima kasih Ibu Arsinta. Bapak Ibu dan teman-teman, seperti yang tadi Ibu Arsinta sudah sampaikan, setelah ini kita akan uh, memberikan pengumuman terkait dengan para pemenang dari lomba menulis proposal yang diadakan oleh Jakom Kris. Berikut adalah video pemenang yang akan kami sampaikan. Berangkat dari sebuah ide untuk melakukan tes terhadap apa yang telah dilakukan oleh GKS selama ini kaitan dengan berhubungan dengan mitra. Ada misalnya proposal dikirim kepada mitra, tapi tidak tahu persis apakah apa yang dideskripsikan dan gagasan-gagasan itu dalam proposal sudah memberikan keyakinan kepada mitra atau tidak. Muatan yang dalam proposal itu sebetulnya sangat terkait dengan apa yang terjadi di Sumba, soal kekeringan, soal perubahan iklim, ketidakpastian iklim, implikasinya terhadap bencana. Dengan itu ada upaya-upaya GKS sebetulnya untuk melakukan upaya-upaya adaptasi, untuk menjamin resiliensi warga jemaat di dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana yang terjadi. Hal yang kedua, secara organisasi tentunya GKS mempunyai kebijakan, mempunyai program umum, organisasi dan bahkan mekanisme kerja yang bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti ini di aras jemaat. Katakanlah di majelis jemaat mempunyai bidang yang menangani pemberdayaan ekonomi jemaat, bidang yang menangani lingkungan hidup yang terkait dengan penanganan bencana. Bahkan ada ketua lingkungan tertentu di dalam jemaat yang sebenarnya melakukan fungsi pengawasan, fungsi pemantauan dengan sangat baik, dan karena itu jaminan pelaksanaan di aras lokal itu sangat dimungkinkan. Sedangkan pada aras sinode dia akan melakukan koordinasi dan pengawasan, bahkan untuk memonitor evaluasi pengembangan yang dilakukan pada aras jemaat. Jadi saluran organisasinya itu cukup meyakinkan, cukup memungkinkan untuk melakukan program seperti ini. Terima kasih. Salam. Kami dalam hal ini tertarik mengikuti lomba menulis proposal bukan semata-mata partisipasi kami sebagai rekan dari Jakom Kris PPI, tetapi lebih daripada itu, ini adalah kerinduan kami untuk terus bersinergi dan mengimplementasikan program untuk kami kerjakan di waktu-waktu ke depan. Adapun program pelaksanaan telah kami tuangkan dalam proposal ini, mendapat dukungan positif dari gereja-gereja anggota Sinode GITJ, dengan harapan ke depan GITJ memiliki satu lembaga diakonia yang kuat dengan struktur yang sistematis dan solid sampai tingkat yang paling bawah atau di lapangan, hingga bisa menyangkau kelompok rentan di masyarakat yang terdampak. Shalom. Shalom, motivasi saya mengikuti lomba ini adalah karena sebagai koordinator Visi Center Penanggulangan Bencana untuk wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, setelah saya berkunjung di beberapa tempat, saya melihat sendiri bahwa warga dan masyarakat pada umumnya sangat khawatir dan takut akan datangnya bencana. Namun, kesadaran mereka untuk teredukasi, memiliki wawasan dan ilmu untuk menghadapi dan menanggulangi bencana yang akan datang itu sangat rendah. Oleh karena itu, terpikir oleh kami, saya dan tim, untuk bagaimana mengedukasi warga gereja dan masyarakat pada umumnya dengan cara yang baru, yang mungkin tidak membosankan, yang menarik dan tertanam dalam ingatan dalam jangka waktu yang cukup panjang, yaitu lewat
pentas seni. Sebagaimana gereja saya mendukung dan mendorong kami untuk ikut dalam lomba proposal ini, gereja saya juga pasti akan mendukung kami mengimplementasikan kegiatan ini dalam program penanggulangan bencana di gereja kami. Semoga juga bisa berguna untuk masyarakat yang lebih luas pada umumnya. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Kami sungguh berbahagia karena kami yakin dan percaya ini bisa diimplementasikan dan menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan yang sudah mengasihi kita. Shalom, saya merasa senang karena diberi kesempatan untuk boleh berturut serta dalam mengikuti lomba proposal dari Jacobus PBI dan akhirnya boleh menjadi salah satu juara. Jadi program ini sangat menarik supaya gereja-gereja dapat berpartisipasi, menyumbangkan idenya, menyumbangkan pikirannya untuk bersama-sama memperkuat gereja yang lain, menjadi contoh dan juga dapat diadaptasi untuk kegiatan-kegiatan sejenis di gereja se-Indonesia. Untuk gereja sendiri, terutama Klasis Yogyakarta Utara GKJ, sangat mendukung untuk kegiatan ini dilaksanakan karena tentu saja berdasar pengalaman erupsi Merapi 2010, kami masih perlu banyak peningkatan dalam upaya kesiapsiagaan dan respon bencana nantinya jika terjadi kembali di Yogyakarta, terutama di Klasis Yogyakarta Utara. Jadi kami harapkan melalui proposal ini nantinya kami boleh menjalankan program pendataan. Jadi kami punya database, terutama untuk kelompok berisiko yang tinggal di kawasan rawan bencana erupsi Gunung Merapi. Kami diberi kesempatan untuk mendapatkan hadiah dan nantinya akan digunakan untuk melaksanakan program pendataan dan juga nanti untuk pembaruan rencana aksi tanggap darurat yang akan dilaksanakan oleh 11 gereja, terutama untuk warga gereja yang berada di kawasan rawan bencana erupsi Gunung Merapi. Sekian, terima kasih dari Yogyakarta, salam damai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, penulisan proposal. Hal yang membuat saya tertarik ialah bagaimana lomba ini membuat saya semakin bertekun di dalam mempelajari bagaimana cara yang baik untuk menulis proposal. Kemudian hal ini juga yang menjadi satu acuan bagi saya secara pribadi karena memang senang dan mengerti dalam bidang PRB atau bencanaan. Dan kiranya tulisan-tulisan yang boleh saya sampaikan akhirnya boleh menjadi satu hal yang baik dan boleh mendapatkan juara walaupun tidak juara satu. Kemudian untuk sikap gereja atau lembaga atau sinode di GKSBS sangat mendukung sekali apa yang menjadi program di PRB GKSBS karena di GKSBS sendiri pun hal ini menjadi sangat penting dan gerakan-gerakan dari GKSBS pun sudah dimulai dari tahun-tahun dan bahkan belasan puluhan tahun yang lalu. Kiranya untuk lomba ini pun boleh semakin memberkati GKSBS dan juga memberkati Sang Komplis. Tuhan Yesus memberkati. Halo Shalom, ketertarikan kami mengikuti lomba ini bukan semata-mata untuk menambah program kerja BEM, tetapi lebih pada keinginan untuk menghadirkan program yang benar-benar relevan dengan kondisi kampus dan lingkungan sekitar. Kampus kami, Universitas Kristen Teknologi Solo, memiliki program studi teknik lingkungan dan kami melihat ini sangat menjadi kesempatan untuk membangkitkan kembali keaktifan mahasiswa, khususnya dari teknik lingkungan. Melalui program Solo Eco Barter, kami ingin membangun kolaborasi saling bahu-membahu antara BEM dan Universitas Kristen Teknologi Solo, terkhususnya teknik lingkungan dalam merespon persoalan lingkungan yang saat ini semakin nyata. Dari langkah kecil ini, kami berharap bisa menjadi cerminan bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar bahwa kepedulian terhadap lingkungan, sekecil apapun bentuknya, memiliki dampak besar bagi kehidupan bersama. Terlebih di tengah kondisi iklim Indonesia yang belakangan ini sedang tidak menentu di berbagai daerah. Nomor 2, puji Tuhan, dukungan dari gereja dan lembaga sangat berperan dalam memastikan program ini dapat berjalan dengan baik. Dimulai dari dukungan berupa izin dan fasilitas tempat, hingga kepercayaan serta dorongan kepada mahasiswa untuk berani bergerak mengambil peran dan isu lingkungan. Selain itu, lembaga mitra juga akan turut mendukung melalui pendampingan, penyediaan narasumber, serta membuka jejaring kerjasama dengan pihak terkait seperti DLH dan BPBD. Kami percaya dengan adanya dukungan ini, program yang telah diluangkan dalam proposal tidak berhenti sebagai gagasan, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata, terarah, dan berdampak. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu dan teman-teman,
eh, itu tadi video para pemenang dari lomba menulis proposal yang eh, diadakan oleh Jakonkurs PB. Sekali lagi kami ucapkan limpah terima kasih pada seluruh teman-teman yang sudah terlibat dalam lomba yang diadakan oleh Jakonkurs, dan kami ucapkan selamat pada teman-teman yang kemudian menjadi juara. Bapak Ibu dan teman-teman, kita akan masuk pada pengantar refleksi dari uh, Pak Sekum PGI, Pak Pendeta Darwin Dermawan. Untuk itu waktu dan kesempatan kita berikan. Terima kasih banyak Bung Marsen. Selamat siang rekan-rekan. Saya mewakili MPH PGI sangat bersyukur sebab bisa bertemu secara virtual dengan rekan-rekan. Yang pertama, izinkan saya mewakili Majelis Pekerja Harian PGI mengucapkan selamat tahun baru buat rekan-rekan semua. Yang kedua, secara tulus kami juga hendak menyampaikan ucapan terima kasih untuk jejaring komunitas Kristen untuk penanggulangan bencana di Indonesia, juga rekan-rekan dari berbagai sinode dan lembaga yang berjejaring merespons isu-isu tentang pentingnya kita merespons bencana secara tepat, kolaboratif, dan gerejawi. Saya sungguh bersyukur mendengar bagaimana Bu Arsinta dan teman-teman menjalankan fungsi sebagai ecumenical hub, penghubung-penghubung ekumenis, penghubung potensi kekuatan gereja dalam rangka merespons isu-isu terkait dengan kerentanan lingkungan hidup, isu-isu kebencanaan, tapi juga langkah-langkah yang sifatnya antisipatif, seperti dengan MDS misalnya, melakukan upaya untuk memitigasi deforestasi yang tadi videonya sangat menarik yang bisa kita saksikan bersama-sama. Bu Arsinta dan teman-teman Jakonkris, terima kasih banyak karena peran untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang mempersatukan gereja-gereja, mempersatukan umat Tuhan, itu boleh diwujudkan di dalam dan melalui pelayanan Jakonkris. Terima kasih. Apa yang rekan-rekan sudah lakukan itu adalah bentuk nyata dari ecumenical in action, semangat oikumene di dalam tindakan. Saya senang misalnya membaca ada, kalau tidak salah, lebih dari 10 gereja ya, dengan lembaga-lembaga Kristen, lembaga-lembaga pendidikan, juga universitas, bahkan di luar universitas Kristen ya, ada Atmajaya dan lain-lain, yang menunjukkan bagaimana saudara-saudara dipakai oleh Tuhan untuk menjadi ecumenical hub, tapi juga mewujudkan spirit ecumenical in action. Nah, yang selanjutnya, tema Natal PGI soal pentingnya kita bersama-sama merasakan Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, merupakan sesuatu yang saya kira penting buat kita perhatikan dalam kaitan melakukan pelayanan di tahun 2026. Di mana pentingnya? Pentingnya adalah bagaimana kita sadar keluarga-keluarga Kristen itu perlu merasakan ada karya penyelamatan Kristus. Kenapa PGI dan KWI mengambil tema pentingnya merasakan penyelamatan Tuhan buat keluarga? Sebab kadang-kadang kita terlalu taken for granted, Tuhan bekerja, Tuhan ada, Tuhan dirasakan pekerjaan dan keberadaannya di tengah-tengah kehidupan kita, sampai kita nggak sadar bahwa itu betul-betul kita rasakan. Kita pikir sudah selesai lah, namanya keluarga Kristen, namanya umat Tuhan, kita nggak perlu lagi membicarakan pentingnya penghayatan bahwa Tuhan ada dan menyelamatkan. Akibatnya kita tergoda untuk membicarakan hal-hal besar, garam dunia, terang dunia, solidaritas bagi dunia, sesuatu yang penting tentu saja, sebab itu adalah pesan Alkitab, tapi kita lupa
bagaimana upaya kita menyelamatkan dunia dan menjadi terang dunia perlu dibangun di atas spiritualitas konkret, yang mana masing-masing kita sadar di lingkup paling dasar kita mengalami karya penyelamatan Tuhan lebih dulu. Nah, kalau masing-masing gereja, lembaga, Jakomkris, PGI benar-benar menghayati karya penyelamatan Kristus, dimulai dari keluarga kecilnya, dimulai dari kelompok dasarnya, dimulai dari unit sosial terkecil di mana mereka ada, kita bisa membangun fondasi pelayanan yang kuat ke depan. Sebab apa yang kita kerjakan itu betul-betul keluar dari rasa hati yang betul-betul meluap dari ucapan syukur karena kita tahu Tuhan ada dan menyelamatkan kita. Contoh, kita nggak sekedar melakukan proyek karena mau cari-cari dana, kita nggak sekedar bikin proposal tadi karena pengen belajar bagaimana bikin proposal yang baik saja. Itu oke, tapi yang paling kuat adalah kita bersyukur karena kita mengalami bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah hidup yang kita rasakan, dan kita ingin membuat program yang lebih baik lewat proposal yang lebih baik. Ini etos kerja Calvinisme yang membuat Eropa Barat menjadi berkembang sebagai negara modern yang jauh lebih kaya secara kapital. Karena mereka mau betul-betul bertanggung jawab ketika bekerja. Nah, Allah hadir menyelamatkan keluarga, bukan sekedar keluarga inti, jasmani, tapi merujuk pada situasi sosial dasar yang di dalamnya kita perlu betul-betul memastikan, iya, aku merasakan loh, Tuhan hadir menyelamatkan. Sehingga kalau aku mau melayani, aku melakukan itu karena bentuk ucapan syukurku kepada Tuhan. Nah, impact-nya, kalau itu adalah hal yang kita kerjakan, maka kerja-kerja layanan yang kita buat itu pasti bersifat kolaboratif. Jadi Allah bukan cuma menyelamatkan Darwin, Allah bukan cuma menyelamatkan Pendeta Ayang, Allah bukan cuma menyelamatkan Marsen, Allah menyelamatkan keluarga. Ini bentuk relasi, bentuk kolaborasi, bentuk persekutuan dalam wujud yang paling dasar. Nah, sehingga kita mau ke depan semakin kolaboratif. Yang terakhir, baik juga kalau kita sudah mulai memikirkan pentingnya gerakan keluarga tangguh bencana. Jadi bukan hanya gereja tangguh bencana, tapi keluarga tangguh bencana. Sebab 2 tahun belakangan ini PGI sudah eh, menetapkan pentingnya eklesia domestika, gereja rumah tangga. Gereja itu bukan cuma GKE, bukan cuma GKI, bukan cuma GPIB, bukan cuma GBI, bukan cuma KBP, tapi keluarga kita masing-masing juga gereja. Itu adalah gereja dalam bentuk mini. Nah, bagaimana gerakan gereja tangguh bencana itu kita kembangkan bersama dengan gerakan keluarga tangguh bencana, sehingga kalau nanti ada bencana yang dialami, karena kita berada dalam daerah yang memang potensial terkena bencana, keluarga-keluarga Kristen itu sudah tangguh. Keluarga-keluarga Kristen itu sudah siap. Pak Sures misalnya membuat 2 program tahun ini merespons pentingnya keluarga tangguh bencana. Nanti kami ingin sekali dibantu berkolaborasi dengan Jakomkris, PRB, dan rekan-rekan dari jejaring komunitas Kristen yang mau merespons bencana. Nah, kira-kira ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan, dan semoga kita semakin kolaboratif sebagai keluarga yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan baik, menolong kita sepanjang tahun 2025. Dan kita yakin Tuhan juga akan berjalan bersama keluarga kita. Keluarga Jakomkris PRB. Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudara. Baik, terima kasih Pak Pendeta yang sudah memberikan pencerahan dan kekuatan untuk kita semua, untuk Bapak Ibu dan teman-teman. Setelah ini kita akan masuk pada sesi
refleksi juga, tentu pasti Bapak Ibu dan teman-teman fasilitator atau teman-teman yang lain punya refleksinya dari bagaimana bencana itu terjadi selama 2025, bahkan Bapak Ibu sebagai penyintas ataupun sebagai yang menjadi fasilitator seperti itu. Bapak Ibu dan teman-teman, kita akan lihat beberapa video. Setelah video nanti kita akan berikan kesempatan untuk 1-2 orang Bapak Ibu fasilitator untuk memberikan refleksinya seperti itu. Bencana banjir di tahun 2025 membuka mata kita semua bahwa bencana bukanlah sekedar peristiwa alam, melainkan merupakan pertemuan antara hujan yang ekstrim, tata ruang yang abai, kerusakan ekologi, dan kesiapsiagaan komunitas yang menurut saya belum matang. Dari kacamata fasilitator, saya melihat bahwa ini menegaskan satu hal penting, bahwa iman yang hidup itu harus hadir di dalam sistem, bukan hanya dalam simpati. Di lapangan kita juga melihat pola yang berulang, ya. Ada wilayah yang sama kembali terdampak, komunitas yang sama kembali menjadi korban, lalu kemudian respon awal seringkali bergantung kepada spontanitas, bukan kepada rencana. Dan gereja dan komunitas Kristen memang bergerak cepat dalam penggalangan bantuan, tetapi menurut saya kita masih lemah dalam aspek mitigasi, kesiapsiagaan, dan koordinasi lintas sektor. Ya, kita baik sih dalam menolong setelah air naik, tetapi belum cukup serius mencegah dan mempersiapkan sebelum air itu datang. Dan sebagai fasilitator jaringan, saya juga melihat ada tantangan utama, bukan kepada kurangnya kepedulian, tetapi kepada fragmentasi, bahwa banyak komunitas yang bergerak sendiri-sendiri, jadi data tidak terintegrasi, lalu kemudian pemetaan risiko juga jarang diperbaharui. Memang sih relawan berlimpah, tetapi tidak selalu terlatih. Nah, inilah yang kemudian membuat energi besar umat itu sering habis di tahap darurat tanpa berlanjut pada pemulihan yang berkelanjutan dan pengurangan risikonya jangka panjang. Jadi bagi saya bencana kemarin itu juga mengoreksi cara pelayanan, cara kita memahami pelayanan, sehingga penanggulangan bencana bukan kegiatan tambahan gereja, ini adalah bagian panggilan profetis dan juga pastoral. Ketika kita berhadapan dengan rumah jemaat yang terendam, mata pencaharian yang hilang, trauma yang menumpuk, gereja tidak hanya cukup hadir sebagai penyedia bantuan logistik menurut saya, tetapi gereja harus hadir sebagai penggerak kesadaran ekologi, pendidik risiko bencana, dan juga penghubung antara komunitas, pemerintah, dan juga lembaga kemanusiaan. Dan ini yang menegaskan urgensi kita untuk memperkuat basis komunitas dan ketangguhan, tidak hanya dibangun dari atas tetapi juga dari bawah, sehingga ketika jemaat-jemaat lokal itu diperlengkapi untuk membaca tanda alam, memahami peta risiko, memiliki rencana evakuasi, berani dan bertindak tentang kerusakan alam, saya pikir kita bisa meminimalkan atau mengurangi risiko bencana. Demikian refleksi singkat dari kami, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam tangguh bencana. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Paula April Juan, yang biasa dipanggil dengan Ibu Dian. Saya sebagai Direktur Kemahasiswaan dan juga sekaligus sebagai dosen di Universitas Kristen Teknologi Solo, dan saat ini saya sebagai fasilitator Gereja Tangguh Bencana. Saya mengucap syukur bahwasanya saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi refleksi Natal sekaligus kesaksian iman dan juga karya di tengah konteks kebencanaan yang kita alami bersama di tahun 2025.
Sebagai seorang akademisi, saya melihat bahwasannya bencana ini bukan hanya sebagai peristiwa alam, begitu ya, tetapi juga hasil dari relasi manusia dengan lingkungan yang tidak seimbang. Nah, Natal mengajak kita bersama untuk tidak tinggal diam. Kita harus hadir, kita harus peduli, dan juga kita harus bertindak secara bertanggung jawab. Nah, di dalam iman Kristen memanggil kita untuk merawat ciptaannya, kemudian membangun ketangguhan dan menyiapkan generasi muda untuk memiliki kesadaran kritis berkaitan dengan keberlanjutan hidup. Nah, dalam kesempatan ini juga saya juga mengucapkan syukur ya atas karya Tuhan yang begitu nyata. Tahun ini BEM Universitas Kristen Teknologi Solo itu mendapatkan juara pertama dalam National Award Ketangguhan Gereja dan Lembaga Kristen dalam Aksi PRB dan Perubahan Iklim yang dimana diselenggarakan oleh Jakom Kris. Nah, bagi saya, Direktur Kemahasiswaan, capaian ini bukan hanya sekedar prestasi, tetapi tanda pengharapan bahwa generasi muda mampu menghadirkan iman yang hidup, begitu ya. Kemudian iman yang peduli terhadap lingkungan dan peka terhadap resiko bencana dan berani terlibat terhadap perubahan. Nah, ini adalah masuk ke dalam program BEM yang nantinya akan berjalan, begitu ya. Dimana ini adalah komitmen kami Universitas Kristen Teknologi Solo untuk merawat ciptaan bagian dari panggilan iman Kristen. Nah, kiranya sukacita Natal ini meneguhkan kita semua ya untuk terus berkolaborasi antar gereja dengan akademisi dan juga tentunya dengan generasi muda dalam membangun komunitas yang tangguh, adil dan juga berkelanjutan. Terima kasih untuk Jakom Kris yang sudah memberikan pembelajaran dan juga pendampingan selama ini. Semoga semakin maju ke depan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pendeta Ageng. Saat ini melayani sebagai pendeta jemaat di GKJ Karangpandan, juga sekaligus sebagai anggota Badan Pelaksana Sinode GKJ bidang kesaksian dan pelayanan. Refleksi yang boleh kami dapatkan kaitannya dengan kebencanaan pada tahun 2025 adalah ketika kami mulai terlibat melayani di bidang kebencanaan sebagai anggota Badan Pelaksana Sinode GKJ bidang kesaksian dan pelayanan. Dimulai dengan awal tahun 2025, di mana di bulan Januari kami harus melayani jemaat Gereja Kristen Jawa yang ada di Kasimpar, Pekalongan yang pada waktu itu mengalami bencana tanah longsor. Kemudian itu menjadi sarana untuk kami bersama-sama belajar terkait dengan bagaimana pengelolaan pengurangan resiko bencana khususnya di dalam lingkup pelayanan Sinode GKJ. Dan kemudian kami belajar melalui pelatihan fasilitator Gereja Tangguh Bencana batch yang keempat yang semakin memperlengkapi kami di dalam ketugasan yang diberikan kepada kami, sehingga kami semakin sadar bahwa dalam kaitannya dengan kebencanaan memang sungguh diperlukan pertobatan ekologis dan aksi nyata serta peran gereja di dalam mengembangkan ketangguhan bencana di gereja-gereja yang kemudian diharapkan pelayanannya bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitar. Tidak hanya itu, kemudian ada banyak kesempatan
serta kejadian yang menjadi sarana belajar, sekaligus menjadi wujud keprihatinan terhadap kondisi alam kita, yang mana gereja memang harus menyuarakan terkait dengan pertobatan ekologis, terkait dengan usaha-usaha untuk membangun kecintaan terhadap alam yang Tuhan sudah berikan sebagai satu rumah bersama yang memang mesti kita rawat, mesti kita jaga. Kemudian di pertengahan sampai akhir tahun 2025 ada beberapa kejadian bencana yang kami juga diizinkan ikut terlibat. Ini membangun sosial dan kemanusiaan yang memang menjadi tugas panggilan gereja. Berbagai kesempatan ini juga membuat kami dimampukan untuk bisa berbagi pengalaman baik itu di Kasimpar, baik itu di Kabupaten Grobogan, baik itu di Majenan, Cilacap, di Banjarnegara, ataupun di beberapa tempat yang menjadi satu pengalaman baik penanggulangan bencana dan koordinasi antara gereja, klasis, dan sinode yang kemudian bisa menjadi sharing untuk komunitas yang lain. Bersyukur juga Sinode GKJ pada bulan Oktober, pada peringatan bulan penanggulangan resiko bencana, boleh mendapat kesempatan untuk melatih utusan-utusan dari klasis-klasis untuk bisa membangun ketangguhan bencana. Ke depan harapannya Sinode GKJ bisa semakin tanggap, siap untuk menghadapi bencana, semakin tangguh, baik dari gereja lokal, klasis maupun sinode. Harapannya juga kita semua, apapun komunitas kita juga boleh ditolong untuk bisa siap menghadapi bencana dan berperan aktif terlibat di dalam usaha-usaha kemanusiaan serta penanggulangan resiko bencana. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Ibu Miriani Elizabeth Bonusinaga, sarjana misiologi Magister Sains, dan saat ini melayani di HKBP Sorpurniaha Distrik 9 Tapanuli Manyas. Dan sebelumnya tempat pelayanan saya yakni yang disebut dengan Desa Baik dan Desa Anuban mengalami bencana banjir bandang dan tanah longsor tepatnya di tanggal 25 dan 26 subuh pada pagi hari setengah 4 pagi. Dan dari hal yang terjadi ini saya sangat merasakan besarnya anugerah Tuhan, di mana semua desa baik porak-poranda dan betul-betul habis satu desa tersebut. Namun di kejadian ini saya berkesaksian yang luar biasa dalam pelayanan saya. Saya menemukan Alkitab ini walaupun semua rumah bisa habis dan hancur, namun firman tetap menyala di tengah-tengah perkampungan tersebut. Saya mengingat satu kutipan ayat Alkitab di Markus 13 ayat 21 mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, namun perkataanku tidak akan berlalu. Walaupun semua keadaan mengalami seperti ini, namun firman Tuhan tak menyala di tengah-tengah kita. Saya luar biasa mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Jakomus, khususnya pada saat ini yang merayakan Natal. Saya mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Kiranya di balik duka ini, kiranya di balik penderitaan ini, anugerah berkat Tuhan masih ada di tengah-tengah kita. Salam Natal, salam kasih Kristus menyemangati kita. Mari kita nyalakan keluar biasaan berkat Tuhan dalam hidup kita. Salam Natal, Tuhan berkati. Jaya selalu.
Jakonkris. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman, tadi video refleksi dari beberapa fasilitator Jakonkris PBI yang memang sudah menjadi pengalaman untuk kita semua dalam respon bencana yang dilakukan atau yang terjadi pada tahun 2025. Semoga itu menjadi bekal untuk kita semua dalam menata pengetahuan maupun skill untuk bagaimana nanti ketika bencana itu terjadi lagi di 2026, kita sudah bisa lebih siap seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman. Mungkin ada yang terlewat. Jika ada Bapak Ibu dan teman-teman fasilitator atau teman-teman yang lain yang ingin memberikan uh, refleksi juga terkait dengan perjalanan uh, kebencanaan yang terjadi di 2025, mungkin boleh di-share seperti itu. Mungkin ada yang mau sampaikan 2 sampai 3 menit begitu. Pendeta Berta mungkin. Oke, mungkin oh ya, mungkin Ibu Pendeta Berta atau Ibu Pendeta Adi atau Bapak Ibu fasilitator yang lain. Ya, saya mau coba untuk berefleksi sedikit. Siap, Ibu. Ya, suara saya didengar. Terdengar, terdengar. Terdengar, Ibu. Ya, terima kasih. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Saya mau mengucapkan selamat bagi 5 pemenang penulisan proposal, dan tadi ketika saya mengikuti luar biasa judul-judul proposal yang sebenarnya aksi-aksi kecil yang meneguhkan. Jadi kami Gemit juga turut mendaftar, turut dibekali dengan persiapan-persiapan proposal, tapi berbagai kesibukan-kesibukan membuat kami pada akhirnya tidak turut serta dalam kebersamaan untuk mendukung pelayanan-pelayanan di jemaat atau di sinode masing-masing. Karena itu sekali lagi selamat bagi para pemenang, dan ini menjadi inspiratif bagi kami untuk mempersembahkan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu saja Kak Marsen dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Pendeta. Mungkin masih ada yang ingin menyampaikan refleksinya. Pak Pendeta Rijon mungkin. Ya, baik, mungkin kalau sudah tidak ada, Bapak Ibu dan teman-teman, kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih banyak Bapak Ibu masih sempatkan untuk hadir dan bertahan sampai dengan sesi terakhir, sesi refleksi. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan limpah terima kasih. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, Bapak Ibu dan teman-teman, karena tadi juga sudah berdoa, kita mungkin bisa foto bersama sekali lagi, karena tadi ada yang belum sempat uh, foto bersama di awal. Ya, silakan kita membenarkan rambut kita masing-masing. Mbak Putri minta tolong untuk Ya, mari Bapak fotokan Ibu, kita. saya pandu untuk foto bersama. Dibuka kameranya, senyum saja di kamera ya. Saya hitung 1, 2, 3, tahan. 1 kali lagi. 1, 2, 3.
Ya, terima kasih Mbak Ibu. Oke, terima kasih Mbak Putri. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Selamat melanjutkan aktivitas pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, terima kasih Bapak Ibu. Selamat Natal. Terima kasih Baru semua. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Natal, semuanya. tahun baru. Salam tangguh. Mbak Bari udah sehat ya. Halo. Terima kasih, Tuhan berkati.